Kalau misalkan lu ngebela orang tua lu kayak gitu, ya pembelaan lu adalah dengan tidak melakukan hal-hal yang sekiranya akan membuat orang tua lu malu, bukankah seperti itu? Itu konsep yang amat sangat sederhana sekali loh, mbak-mbak. Piccolo, ah. Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali di video-video lainnya TNM. Dimana semoga video kali ini tidak dolar kuning. Karena kalau dolar kuning terus, gimana asap dapur bisa mengebul? Tolong. Jadi, gua ini kan baru mulai record, terus gue buka Twitter, terus nemu ada orang ngasih video kayak gini. Jadi ya kita udah dua kali ngebahas perkara hoarding disorder ya. Jadi ada perkara hoarding disorder yang lagi baru banget naik di Twitter, terus mulai rame gitu. Dan ini seketika mengingatkan saya terhadap sesuatu yang ada di Instagram. Tapi YouTube ngebolehin gak nih? Ntar gara-gara itu air kecil gak boleh lagi. Banyak banget salahnya gue bikin video. Oh ini dah tinggal satu doang. Dan ini 3 hari yang lalu ya. Ini 3 hari yang lalu, yang ini baru 13 jam yang lalu. Dan kalau lu lihat replyan di Twitternya kayak isinya penuh sama yang kayak ginian. Apa? Jual Netflix? Bukan jualan Netflix. Ada orang yang ngirimin video-video lainnya kayak gitu juga. Kelihatan nggak Jose? Kelihatan. Berantakan atau gimana? Waduh. Jadi kan ada orang videoin dari atas gitu. Kondisi kamarnya udah hancur nih. Terus kayaknya ada cewek dari bawah gitu. Gimana, kelihatan nggak? Kelihatan kok, ini kelihatan banget lah, jelas banget ini. Berantakan nggak? Bu, ada gas LPG nggak kepake nggak? Kita meledakin aja nih kamar, kita bakar gitu. Saking gininya. Dia nanya loh, bener nanya. Berantakan atau gimana? Kasian tau kalau misalkan yang nanya adalah yang punya kosan gitu, atau punya kontrakan gitu. Berusaha ngebuka nggak bisa, tiba-tiba dibuka, isinya begituan semua. Dan ini ada di Instagram nih beberapa waktu lalu. Jadi kayak ada sebuah kamar, sampahnya sih nggak banyak ya, cuman isinya botol-botol. Aduh, ini perlu disensor nggak ya? Gua sekarang jadi ragu-ragu bikin apa-apa di YouTube aja. Isinya tuh ya botol-botol penuh dengan urin gitu. Jadi kayak mungkin orang ini memiliki rasa malas yang luar biasa malas. Kemudian dia hobi untuk membeli teh pucuk, karena seperti yang kita lihat semua botolnya teh pucuk. Tidak ada aqua. Aku nggak ngeliat. Iya, jangan disumbang. Ih. Ya begitulah intinya ya. Isinya teh pucuk semua, yang bisa menandakan beberapa hal. Seperti pertama, dia menyukai sekali teh pucuk. Mungkin sesaham-sahamnya dibeli. Kemudian dia adalah orang yang mageran. Kelihatan sekali kasurnya ini kotor. Terus gue juga nggak tahu kenapa ada bangku plastik di dalam. Gue juga nggak tahu udah dapat dari mana itu bangku plastik. Nggak mungkin dari kondangan orang diambil kayak lumayan nih buat di kamar gitu. Mungkin dia beli, positive thinking. Kasurnya tidak ada spraynya. Dan kemungkinan ketiga adalah orang ini titiknya kecil. Karena dia kencingnya udah pucuk aja. Tapi kalau yang sampah oke lah. Let's say kita sebut sebagai hoarding disorder gitu. Hoarding disorder adalah sebuah kecenderungan di mana orang tuh suka sekali mengoleksi sampah yang ia hasilkan gitu. Entah mengoleksi, entah dia malas untuk main keluar. Tapi ya mungkin itu bisa bersinggungan kayak gitu. Dan biasanya ini dibawa oleh tingkat ada permasalahan psikologis lah di sana gitu. Mungkin karena depresi atau apa. Karena di video pertama kali yang gua nemuin di Twitter, yang mana kebetulan yang punya thread waktu itu ngefollow gua, kenal gua, terus gua tanya, gue sempat teleponan segala macam, dijelasin kalau ya perkaranya itu ada karena emang si orang yang menyewa kos di sana itu ada permasalahan dalam hidupnya lah gitu, ada depresi berat dan segala macamnya. Tapi kalau untuk perkara orang kencing di botol di koleksi, gue tanya tuh buat apa bro? Ini urin loh, masa sayang banget dibuang? Dan kalau misalkan tumpukannya udah sebanyak itu, normalnya orang tuh ke kamar mandi sehari berapa sih? Kayak 3, 4, 5 kali lah untuk ke kamar kecil gitu, untuk buang air kecil. Dengan segini banyaknya botol, itu kira-kira ada berapa hari yang ia lewati bersama botol-botol berisi urin tersebut? Sebulan mungkin? Itu kelihatan dari air warna urinnya
Iya. Kurang minum air putih. Kayaknya kurang minum air putih. Oh jelas orang dia minumnya teh pucuk mulu, gimana sih maksudnya? Dari kekentalan warnanya itu udah jelas kalau dia ya kurang minum air putih. Tapi ini udah kita bisa katakan berminggu-minggu, mungkin beberapa bulan. Ini 1 bulan 2 bulan mungkin lah orang dengan sebanyaknya botol itu. Tapi kalimatnya adalah ini orang udah nggak ada di situ gitu. Sebuah video yang memperlihatkan sebuah kamar kos dipenuhi ratusan botol kemasan berisikan air bla bla bla. Terjadi di kawasan Jalan Lambung, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun kejadian itu bermula saat pemilik kos mencoba mendobrak kamar yang ditinggal penghuninya yang tak ada kabar dan telah lama menunggak uang bulanan. Udah mah kelakuan wadaw nunggak. Makanya beli air putih. Teh pucuk tuh 3.000, air putih tuh iya gak sih? Teh pucuk tuh 4.000, air putih 2.000. 3.000. Apa teh pucuk 3.000, air putih 2.000? Gue lupa lagi sialan. Tumpukan botol bahkan sampai terlihat berserakan hingga luar kamar kos. Siapa yang mau ngebuang gitu? Kalau itu pada akhirnya lu buang sendiri gitu. Mungkin lu koleksi, kemudian ketika pada akhirnya lu senggang terus lu buang di kamar mandi, mungkin aman gitu. Bisa, karena tidak ada merugikan siapapun. Sekarang kalau misalkan udah kayak gitu terus ditinggal gimana? Misalnya lu ninggalnya di kos-kosan orang bro, bayar kagak, orang disuruh ngebersihin, kesian bener dah. Masalahnya kalau kayak gini dibuang di mana? Dibuang tempat sampah ya kasihan abang tukang sampahnya dong. Dan cara terbaik ya yang ada di kepala gue untuk menyelesaikan ini adalah ya dibuka, dikeluarin di toilet. Baunya kayak apa? Kita kadang sama urin sendiri aja tuh rada-rada geli, gimana ini punya orang gitu. Ada penyakit apa kagak kita kagak tahu. Itu orang habis makan jengkol apa pete kita juga mana kita tahu gitu. Ih, aneh banget dah. Udah skip ah. Geli. Ih. Kita masih perlu ngebahas mbak-mbak yang bilang naik Avanza itu nggak sih? Jadi sebagai konteks buat lo yang nggak tahu ini perkaranya. Misalnya datang mobilnya iya Avanza bukan mobil paling murah. Mobil paling murah bukannya ini Karimun Wagon R. Ayolah agak jangan murah nyebutnya. Terjangkau, paling terjangkau. Jujur gue iya sih, yang penting nggak kepanasan dan nggak kehujanan. Oh nggak peduli. Bohong anjir nih semua. Masa cuma gue doang yang peduli? Nggak peduli, gue beneran nggak peduli. Peduli anjir, iyalah. Wah gue nggak mau dapet cowok yang kayak lagi najis banget. Nggak ada mobil dia. Iya. Kenapa sih? Dia apa sih ininya? Lady X Door, Lady X Demi. Tapi ya pada akhirnya maksudnya gini loh, gua akan mencoba untuk menjadi objektif dengan seobjektif mungkin ya. Maksud gua adalah pada akhirnya itu adalah subjektivitasnya dia gitu. Kalaupun kita mau nyebut dia sombong, iya siapalah kita gitu pada akhirnya. Ini bukan yang gua ngebela atau apa ya. Emang cukup statement yang cukup tolol sebenarnya kalau didengar. Maksud gua Avanza is still a car gitu. Itu ketika ada orang, ini bukan sama kayak kemarin ya. Kalau misalkan orang yang ngomongin mobil satu adalah mobil murah, tapi ternyata yang ngomongin itu nggak punya mobil, kan sedih. Jadi kayak kemarin dia ngomongin punya mobil tua sama orang yang nggak punya mobil. It's so funny, it's funny as hell. Ya videonya masih ada 18,6 juta viewsnya. Tapi gue nggak menemukan alasan kenapa kita harus ngebase dia abis-abisan gitu sih. Kayak kecuali dia bilang, wah lu semua yang ada di dunia ini yang mobil Avanza murah gitu, baru itu akan menjadi perkara gitu. Ketika dia bilang kayak, oh gue nggak suka orang mobil Avanza, ya udah gitu, gue mah suka aja orang cowok pakai mobil Avanza, bukan berarti gue suka cowok, bukan. Tapi maksud gue adalah mau gimana pun Avanza itu tetap mobil. Gue aja kalau misalkan naik gokar atau apa, kalau dapatnya, gue malah bersyukur dapatnya Avanza gitu, lumayan lega kalau misalkan bawa-bawa barang. Alasan kenapa ex najis mantan ego tinggi dibayarin gak mau. Dibayarin gak mau itu consider sebagai ego atau pride? Tergantung dari sudut pandang mana kamu. Iya, tergantung juga pada akhirnya. Cuman kalau misalkan let's say kayak gue punya duit nih, kenapa lu harus bayarin gue gitu? Ini pada akhirnya akan jatuh ke pembahasan yang kemarin lagi, yang apakah split bill itu nggak apa-apa atau enggak ya.
muter lagi ntar. Penting nggak jenis mobil cowok Jaksel Edition 37,9, terus perkara dibayar makan segala macam 18,7. Ada yang komen mulutnya jahat, minimal ya cakep lah modelan gini pakai pickup cocok sih. Waduh, kalau mobilnya Lamborghini bukan kakak seleranya, bagus. I don't know. Sebenarnya sih bebas-bebas aja berpendapat, toh kayak gitu mah udah diskusi kayak biasa orang ngumpul. Cuma sekarang apa-apa diupload ke medsos, bikin orang berdebat makin banyak. Jatuhnya statement. Tiba-tiba ada mbak-mbak marah-marah caps lock, cantik loh. Kenapa emosi banget? Santai. Semua orang berhak mengeluarkan pendapat dan semua orang juga berhak ngasih pendapat. Tinggal dilihat dari sudut pandangnya seperti apa buat menanggapi. Yang penting ambil positifnya aja, karena kalau udah negatif, mau ngelakuin apapun pasti pandangannya negatif. Salam toleransi dan saling menghargai. Salam Mbak Intan. Wah. Jadi gimana kawan-kawan, apakah kalian masih mau jalan dengan cowok yang naik mobil Avanza? Wow, gue sih tentu saja dong. Bapaknya cewek gue punya Avanza bro, Avanza bapak. Tetap kalau lagi naik palanya dipegangin. Nah gitu, gimana tangannya keluar sih. Kayak Supra. Ayo udahlah, gak penting-penting amat. Jadi beberapa waktu lalu ada beberapa penumpang pesawat yang sempat ramai dibahas di sosial media manapun, IG, Twitter, Facebook, Instagram. Oh, Instagram adalah IG kawan. Yang intinya adalah video itu memperlihatkan mbak-mbak mbak-mbak yang merekam ini bersama kawannya sedang berdebat di jalan menuju keluar pesawat. Oh iya, koridor pesawat. Koridor ya. Coba. Makanya sekali-sekali penerbangan ke luar negeri. Kalau attitude seperti itu pramugari berkata, tegur teman Anda. Masukkan di Instagram atau apa? Saya yang tegur. Penting buat kami. Karena kami tahu aturannya. Kalau orang yang baru pertama naik pesawat itu seperti Anda. Tanda-tanda. Padahal gue senang sekali ketika ada sesuatu permasalahan, ada satu orang yang menjelaskan dengan nada yang masih kalem, tenang, tidak yang, woi jangan jaga gitu loh gitu. Seneng gue ngeliatnya kayak masih bisa sabar gitu. Tapi balasan dari mbak-mbaknya adalah beaba beobo bacot. Salah, harusnya babo. Beaba ceocot bacot. Nah gitu, masih jawabannya gitu. Kampung seperti kamu, aku yang kampung. Kamu nggak paham ada anak kecil di depan anak kecil, mereka terganggu. Orang tua kamu tidak mendidik dengan baik. Kalau sebagai orang tua deh, ya saya apa? Original videonya dia di mana sih? Oh ini ya. Lah, kok this video currently unavailable? Udah dihapus, Po? Ya, akunnya kagak ada. Harusnya tadi gua lihat dulu. Akunnya udah di-delete. Deactive account atau di-report kita nggak tahu, tapi pada akhirnya gini, maksud gue gini. Jadi, video ini justru pertama kali diupload oleh orang yang bersangkutan, which is mbak-mbak baju hitam tadi itu sendiri. Temannya ini hanya memvideokan. Kemudian di dalam caption video TikTok tersebut, mbak-mbak ini bilang kayak apa kalimatnya? Dia tuh intinya kalau lu ngehina gue nggak apa-apa, tapi kalau udah bawa orang tua, yang kemarin tuh setan dalam diri gue bangun gitu-gitu. Waduh, setan dalam diri gue bangun. Tapi kalau kalimat ibunya adalah orang tua kamu tidak mendidik dengan baik, which is adalah hal yang berlawanan dari itu, ya pada akhirnya kenapa dia marah-marah tuh jadi jelas gitu loh. Si mbak-mbak ini, yang padahal aturan dari dalam pesawat ini permasalahannya sederhana, permasalahan dari perkara ini. Biasanya ya, meskipun kadang orang mengabaikan ini, ketika lu mau turun pesawat ketika pesawat bersandar, pramugari akan bilang kayak dari bangku 1 sampai 10 sudah bisa untuk bersiap-siap, kemudian berdiri dan turun gitu. Yang diniatkan supaya nanti kalau misalkan mau turun tidak bertabrakan dengan yang belakang. Jadi yang depan duluan turun, baru yang dari 11 ke 20, dari 21 ke 30 gitu, untuk berurutan lah. Tapi di beberapa kasus ada orang-orang yang
yang ya udah dia langsung bangun terus tahu-tahu berdiri di depan nih kayak nyoh, ayo. Bahkan mungkin dari ketika pesawat masih di atas nih, ayo, bodo amat pesawat belum mendarat, bodo amat. Kalau perlu gue jomplang-jamping di sini kagak apa-apa. Nah gitu. Dan ibu-ibu yang ada di kiri ini menegur dua mbak-mbak, well ada satu lagi di belakangnya, untuk kayak kalau mau turun baris gitu sesuai panggilan. Oh belakangnya bapak-bapak, terus bapak-bapaknya kayak bingung. Terus ini gue gimana dong? Ini gue harus kembali lagi duduk atau bapak-bapaknya bingung. Coba kita lihat. Oh ini apa? Tapi ketika gue dengar orang itu mengatakan orang tua gue nggak mendidik gue, disitulah setan dalam tubuh gue bereaksi. Wow, ger. Wow. Oh jadi kalimatnya mungkin yang dia terima adalah orang tua kamu tidak mendidik kamu dengan baik gitu. Well gue juga samar-samar entah antara tidak atau sudah, tapi apapun itu tetap saja pada akhirnya ya mbak-mbak ini yang salah gitu loh. Yang dimaksud orang-orang playing victim tuh seolah-olah kayak tiba-tiba ada orang datang ke dia terus kayak oh orang tua lu nggak pernah ngajarin lu gitu. Yang padahal itu terjadi karena kesalahannya dia sendiri ya the first place gitu. Kenapa dia seolah-olah pengen ngasih tahu orang kayak, woi lihat, dunia harus lihat. Orang tua gue dikatain, padahal tidak, itu kalimat-kalimat segala macam teguran itu tidak akan terjadi ya kalau lu anteng gitu loh. Well mungkin pada akhirnya perkaranya terjadi karena sudah lelah, penerbangan mungkin lama, mungkin sebelumnya ada delay, dan ini pesawat juga gue nggak tahu apa, Super Airjet mungkin, nggak tahu gue. Naik pesawat juga baru beberapa kali. Oh ini ada, nggak ada satupun manusia yang boleh ngerendahin orang tua dan keluarga gue. Karena apa? Gue siap pasang badan dan gue gak akan takut masuk penjara hanya untuk membela keluarga gue. Sungguh sebuah tindakan yang kesatria. Kami mendukung itu. Cuma kan konteksnya di sini bukan itu. Kenapa sih seolah-olah kayak hebat banget gitu? Ngakak banget lihat video ini, ketahuan banget gak pernah naik pesawat. Jadi gak paham aturan bisnis kelas duluan. Abis itu ekonomi nomor 1 sampai 10 dan seterusnya. Bukan bus ya, ini pesawat. Mbak ini bus mbak, bukan pesawat. Mbak nggak lihat kan ada connect di depan. Kalau kecuali mbak naik pesawat tiba-tiba ada connect tuh, megangin burung di atas, yuk gitu, baru mbak boleh tuh kayak naik bis. Ada aja. Tapi penyesalan gue adalah gue tidak sempat untuk merecord sebelum dia menghapus atau di-report akunnya, karena sebelumnya tuh apa ya? Dia tuh masih menyimpan video tersebut, kemudian dia masih membuat konten lain setelah video tersebut, dan itu ngebikin orang-orang yang ngeliatnya justru kayak ini orang sengaja bagaimana sih? Kira pecinta musik, ternyata pecinta fisik. Sering naik pesawat, ternyata baru pertama kali hahaha pak cepak jedar. Janji gak babak kocok. Ini nggak ada update selanjutnya ya? Karena itu bukan masalah yang sebegitu gede, cuman masalah ya, yang orang-orang takutkan. Yang salah satu gue takutkan adalah gue takutnya mbak-mbak ini pada akhirnya akan menjadi tipikal mbak-mbak lainnya yang ketika kita ngantri nasi uduk dia nyelak. Ketika kita ngantri di Indomaret dia tiba-tiba datang mau isi e-money gitu. Karena kan isi e-money biasanya langsung ke kasir ke kanan kan. Dia akan menjadi ibu-ibu sekali gitu. Yang jadi kelanjutan menjadi masalahnya itu dia masih denial kalau dia Yang jadi poros salah satu yang utama adalah dia masih denial dengan masih merasa kalau dirinya tuh benar gitu. This one is good. Gak usah direndahin juga sudah terlihat rendah. Sok ngomong orang tua tapi gak punya adab ngadepin orang yang lebih tua. Ger. Woo. Itu kan kronologinya pesawat sudah parkir, pramugari bilang nomor 1 sampai 10 maju dulu. Mbaknya nomor 20 belakang tapi ikutan maju, ditegur sama ibu itu ya udah. Gini aja. Hah? Iya mbak dan ibu-ibu yang dalam pesawat itu sudah viral. Kak Adi naik lagi sih Enggak gini aja. Semoga ibu itu ngeliat nih viral kan. Jadi bu, kita viral nih. Gimana kalau kita bikin konten bu, lumayan loh. Dapat cuan nanti. Ya. Tuh emang otaknya udah nggak beres dari awal. Dikata keren kali ya. Kan kayak Pak Dodi Sudrajat sama Ayu Wisya berantem, ya kan berantem. Baikan, Tabayun, ya kan udah baikan.
selesai kan. Penonton kecewa, mana tahu kita juga bisa seperti itu. Lau sokap bos, lau sokap. Gimana pun siapa bapak-bapak itulah, dia masih ada relationship sama orang yang terkenal. Anda terkenal tidak? Saya tidak tahu keluarga Anda siapa. Tembok Anda aja tuh warna kuning dulu lagi main di rumah Teletubbies. Wah, kenapa gue bawa rumah juga gue nggak tahu. Ya Allah, melenceng sekali. Ada Kak Adi naik lagi viewersnya sampai 3 loh. Lawan 3,3 Kak. Belum pernah kan kita live seperti ini kan? Belum pernah kan? Gue sih kalau jadi temennya gue malu ya. Gue sih kalau jadi temennya gue langsung gue blok. Kenapa sih? Dari teman-teman itu merasa kalau itu adalah sebuah hal yang bagus untuk dibawa, kayak, wah, lu kan habis viral nih, ayo kita live bareng. Maksudnya dia kan terkenalnya karena sesuatu yang apa dulu gitu. Teman-temannya tolong dong, gue sisir tuh rambut poni tuh ngejegrak ke belakang pakai rolan. Ini sangat amat berlawanan dengan kalimatnya. Kayak dia bilang kayak, lu jangan bawa-bawa orang tua gua deh dalam perkara ini. Masalahnya ketika masalahnya sudah seramai sekarang, apakah orang tuanya tidak malu gitu? Kalau misalkan lu ngebela orang tua lu kayak gitu, ya pembelaan lu adalah dengan tidak melakukan hal-hal yang sekiranya akan membuat orang tua lu malu. Bukankah seperti itu? Itu konsep yang amat sangat sederhana sekali loh. Mbak-mbak, Piccolo, coba lu kasih sungut 2 sama ijo tuh, persis tuh berarti lu tinggal nembak-nembakin langit dah gitu. Beberapa universitas di Amerika tawarkan kelas TikTok buat para influencer. Mantap. Ger. Nggak FYP nggak lulus. Ger. Well, pada akhirnya untuk orang yang menggeluti bidang-bidang tertentu, pada akhirnya gue tahu kenapa ini bisa terbentuk. Kayak let's say dulu juga Instagram ngadain yang kayak ginian, YouTube ada yang namanya YouTube Academy. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang yang sekiranya tahu algoritma, tahu bagaimana cara membuat quality konten yang bagus dan lain sebagainya. Tapi ini ya pada akhirnya terdengar orang-orang menganggap ini lucu karena ini TikTok gitu pada akhirnya. Kemarin aja video yang ada ngakunya setan ternyata tidak, yang dolar kuning tersebut itu kan dia viewsnya 28 juta dalam waktu 3 hari. Hampir 30, mungkin sekarang udah 30 juta, gue juga kurang tahu. Maksudnya mungkin orang-orang dengan ngeliat kayak, ngapain gue ngikut-ngikut yang segala macam kayak gini, kalau misalnya kita bikin apapun bisa langsung rame gitu. Terus jadi jokesnya lucu-lucu. Dari kemarin gue ngeliat kayak lagi masuk memberi salam, tiba-tiba nyah gitu. Nyah gitu. Enggak mau. Tapi ini jatuhnya kayak apa ya? Kayak seminar gitu gak sih? Kayak kelas yang tidak secara formal disebut kelas yang lu datang terus belajar terus pulang gitu. Kayak kelas for fun gitu. Kayak gue belajar bahasa Inggris aja gitu, kayak nyari funnya. Anti mainstream, pedagang rujak mangga di Thailand siap sajikan makanan kayak lagi marah. Kayak lagi marah aja, aneh banget. Kayak gak pengen jualan. Kayak orang disuruh nyapu setelah diomelin emaknya, tau gak sih lu? Gitu. Itu bener-bener kayak. Kenapa kasihan mbaknya? Gue baru lihat lagi, sialan. Kasihan mbak-mbaknya di belakangku monyet.